Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilar dari Prodi Teknik Informatika ISTN, Institut Sains dan Teknologi Nasional. Kali ini saya akan membahas tentang serial ATA atau SATA. SATA adalah singkatan dari Serial Advanced Technology Attachment yang merupakan salah satu bus penyimpanan bus storage digunakan untuk penghubung transfer data antar komputer dengan media penyimpanan. Sama seperti pendahulunya yaitu PATA, di mana PATA bekerja secara paralel sedangkan SATA secara serial atau slide. Industri disk drive sedang mengalami suatu transisi teknologi penting dengan serial ATA menggantikan paralel ATA atau Advanced Technology Attachment yang merupakan alat penghubung paralel yang telah melayani dekade terakhir komputer. Alat penghubung paralel seperti ATA disk adalah alat penghubung yang mempunyai kendala untuk melaju kecepatan yang lebih tinggi. Alat penghubung serial yang tidak hanya menawarkan kecepatan data lebih tinggi, juga kabel dan konektor yang lebih kecil, serta menurunkan tegangan untuk menyimpan dengan internal. Pada tahun 2005, Net Integration Technologies telah mencoba mengembangkan produk baru yang akan menggantikan hard drive PATA menjadi hard drive SATA. Dari arsitektur SATA, dari segi bus desain, serial ATA menggunakan alur sinyal tunggal untuk mengirimkan data secara berurutan atau serial bit per bit. Sinyal dikirim dan kemudian alur serial yang kedua menerima dan mengembalikan sinyal kepada pengirim sinyal, sebab masing-masing alur sinyal ini adalah dua pasang kabel yang berbeda. Bus serial ATA terdiri dari 4 bentuk sinyal per channel. Kontrol informasi dipancarkan sebagai urutan bit yang singkat sehingga dapat dibedakan dari data, format paket, atau menggunakan pemberian sinyal dari luar atau kontrol sinyal yang dikirimkan menggunakan on/off sinyal hampir sama dengan kode Morse dan tidak memerlukan jalur transmisi terpisah. Dari sisi bandwidth, meskipun serial ATA memancarkan hanya bit tunggal per clock dan memungkinkan jalan pada kecepatan lebih tinggi untuk menggantikan kelemahan pada paralel ATA, serial ATA pertama kali diperkenalkan dengan bandwidth 1500 megabit per second atau 1,5 gigabit per second. Sebab data disandikan menggunakan encode 8B atau 10B, efisiensinya penyajian sinyal digital adalah 80% yang digunakan untuk memelihara rata-rata penyimpanan dari sinyal itu sendiri. Sehingga maksimum bandwidth yang efektif adalah 150 megabit per second. Dari timing, pada serial ATA 1,5 gigabit per second, tingkat perpindahan data memerlukan transisi bit dalam waktu 0,667 ns. Waktu maksimum yang digunakan men-switch waktu adalah 0,273 ns. Berikut ada topologi SATA. D SATA, H host, dan expansor, C konektor. Transisi serial ATA. Transisi dari paralel ATA ke serial ATA dimulai tahun 2002 dengan ketersediaan serial ATA untuk kontroler berbasis PCI dan serial ATA disk drive. Tahun 2003, chipset serial ATA pertama kali digunakan pada PC. Serial ATA akan dilanjut untuk menggantikan paralel ATA pada chipset sampai keduanya saling berhubungan dengan mengkonversi ke serial ATA untuk analis data dalam bentuk gambar. Sebagian besar chipset roadmap dari penjual seperti Intel, VIA, DIC, ATI, dan Nvidia mengontrol transisi ini. ATA paralel menghubungkan pada chipset mengkonsumsi cukup banyak pin, toleransi kebutuhan 5 volt, dan memerlukan banyak ruang dengan serial ATA. Voltase yang secara nominal 500-600 mV, jadi lebih kompatibel dengan teknologi yang hanya dapat 4 pin. Pemasangan kabel dan ruang yang diperlukan adalah semua yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan ATA paralel. Hal serial ATA bermanfaat untuk pengontrolan koneksi. Untuk kedepannya, kecepatannya akan meningkat dan capaian yang ditambahkan akan lebih bermanfaat. Berikut adalah grafik
Versi disk drive ATA paralel ke serial ATA dari tahun 2001 sampai 2010. Data pinout. Perubahan yang paling besar dari ATA terjadi ketika pengenalan tentang serial ATA. Alat penghubung ini menggunakan 7 pin kabel untuk koneksi data dan memancarkan data secara berurutan lebih baik daripada paralel. Sebagai tambahan, serial ATA juga memberikan kepada user kemampuan untuk mengatur panas di hard drive. Kelebihan ini membuat sistem menjadi mahal, seperti Fiber Channel dan SCSI. Serial ATA dapat mengurangi sinyal voltase dari 5 volt yang menggunakan dipata turun menjadi 0,5 volt, di mana ini dapat mengurangi kebutuhan tenaga listrik. Berikut ini layout pin SATA power connection dari 15 pin. Berikut ada jenis-jenis kabel dan konektor SATA. Perkembangan SATA. Generasi SATA 1,5 gigabit per second merupakan generasi pertama SATA port yang ada pada motherboard dalam perangkat hardware komputer yang disebut dengan SATA strip 150 dan dikenal dengan SATA 1 dengan kemampuan 1,5 gigabit per second. Serial ATA yang menggunakan encoding 8B strip 10B yang melibatkan pada level fisik. Dengan metode penempatan seperti itu memberikan tingkat efisiensi hingga 80%, sehingga hasilnya rata-rata kecepatan transfer data adalah 1,2 gigabit per second atau 150 megabit per second. SATA 3.0 gigabit per second. Setelah pengenalan SATA yang pertama dibuat standar dengan ukuran 3 gigabit per second dengan tingkat sinyal yang lebih ditambahkan kelapisan fisik dan meningkatkan 2 kali pengiriman data. SATA versi lama masih cocok backward compatible dengan SATA versi baru SATA 3.0 gigabit per second. Dalam praktek, beberapa sistem SATA yang lebih lama tidak mendukung kecepatan SATA baru. Sama halnya dengan SATA 1,5 gigabit per second. SATA 3.0 gigabit per second menggunakan encoding 8B strip 10B yang menghasilkan tingkat pengiriman data menjadi 2,4 gigabit per second atau 300 megabit per second. SATA 3.0 gigabit per second secara luas dikenal sebagai serial ATA 2 atau SATA 2 yang kadang-kadang juga dikenal sebagai SATA strip 300 atau SATA 3.0. Berkelanjutan baris pada patah strip 100, SATA strip 150, dan patah strip 133, dan serial ATA mempunyai organisasi standarisasi yang bernama The Serial ATA International Organization yang disingkat menjadi SATA strip I/O. SATA 6.0 gigabit per second. SATA strip I/O berencana membuat suatu standar SATA 6.0 gigabit per second. Secara teoritis, keluarannya akan digandakan. Hard disk konvensional tidak bisa mendekati kecepatan ini. Standar SATA 6.0 gigabit per second akan sangat bermanfaat jika kombinasi dengan banyak port, sehingga berbagai port tersebut dapat dihubungkan ke satu port serial ATA, seperti halnya dengan solid state seperti RAM disk. Berikut tabel generasi SATA. Perkembangan SATA. Inovasi SATA merupakan bagian dari bus SATA, di mana setiap peralatan memiliki kabel yang berbeda sendiri. Ketika ada permintaan, maka dibutuhkan 2 nomor host controller untuk mendukung nomor yang sama pada alat SATA. Maka pada saat pengenalan SATA ini tidak lagi suatu kelemahan yang penting. Pengontrol yang lain bisa ditambahkan ke dalam suatu ASIC kontrol dengan biaya yang lebih kecil di luar penambahan 7 ruang sinyal line dan print circuit board atau PCB untuk kumparan kabel. Fitur SATA yang tidak dimiliki oleh PATA adalah Short SWAT, Native Command Queuing. Native Command Queuing dapat meningkatkan kecepatan akses data pada hard disk. Hal ini dapat terjadi karena antrian perintah yang dibangun di dalam hard disk dapat disusun ulang, sehingga antrian pencarian data menjadi lebih efisien dan mempengaruhi cycle time dan latency time.
Untuk memudahkan transisi ke SATA, banyak pabrikan sudah memproduksi drive dengan menggunakan controller yang lebih banyak dari SATA drive dan juga chip penghubung pada logic board. SATA Storage Area Network SAN server terkait pada jaringan storage yang mengakses blok data melalui SAN Storage Array menggunakan berbagai SATA hard disk dan kartu RAID yang menyediakan saluran serat fiber channel atau ISCSI interface ke host dan SATA interface ke HDDS. Bentuk jaringan ini menyediakan storage dengan biaya rendah di dalam suatu lingkungan SAN. Pada Storage Area Network, SAN ini mendukung SATA 1,5 gigabit per second dan SATA titik 3 gigabit per second. Berikut gambaran serial ATA pada SAN. SATA pada Direct Attached Storage DAS, suatu server terikat dengan suatu external RAID dengan suatu koneksi saluran serat fiber channel ke serial ATA, kartu RAID yang mendukung RAID dengan serial ATA menyediakan koneksi bandwidth yang besar untuk berbagai hard disk drive. Pada Direct Attached Storage DAS ini mendukung SATA 1,5 gigabit per second dan SATA 3 gigabit per second. Berikut gambar serial ATA pada DAS. Kesimpulan, interface dan penghubung bus storage adalah hard disk dengan prosesor terus dikembangkan dari standar ATA yang kemudian disebut dengan paralel ATA sampai dengan standar baru yang dapat melebihi kecepatan transfer data USB atau firmware IEEE 1394. Bahkan sudah mendekati kecepatan transfer data SCSI. Standar baru ini disebut sebagai serial ATA. Jika standar SATA 6.0 gigabit per second sudah ditetapkan, maka kecepatan transfer datanya akan melampaui kecepatan transfer data SCSI yang masih merupakan perangkat dengan kecepatan transfer data tertinggi. Kecepatan lain dari SATA yang tidak dimiliki oleh SATA adalah hot swap dan native command queuing. Serial ATA juga dikembangkan sebagai interface atau penghubung perangkat penyimpanan eksternal. Interface perangkat eksternal ini menggunakan host connection. Host connection ini dapat berupa card PCI tambahan yang ditancapkan pada motherboard atau sudah di-built-in di motherboard, tergantung dari vendor pembuat motherboard. Host connection ini dapat juga berupa card PCM CIA untuk notebook, sehingga pengguna dapat menyimpan data-data yang sangat besar seperti data audio maupun video. Dilihat dari hasil grafik roadmap bahwa penggunaan SATA akan terus meningkat dan memungkinkan teknologi SATA tidak dipakai lagi untuk masa yang akan datang karena teknologi SATA sudah tidak memungkinkan untuk mengimbangi kecepatan komputer yang berkembang dengan sangat cepat, sehingga harus membutuhkan akses dan transfer data yang sangat cepat juga. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala salah dan segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.